Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta horor, kembali lagi di Bis Mistis Horor. Semoga kalian sehat selalu. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Hari itu, langit di desa Sukamukti berwarna biru pucat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Sinta berdiri di depan gerbang rumah besar bercat putih yang menjulang di hadapannya. Tangannya menggenggam erat tas, kecil berisi pakaian dan barang-barang pribadi. Di sampingnya Dimas, suaminya yang baru dinikahinya seminggu lalu, tersenyum tipis, mencoba menenangkan kegugupan yang jelas tergambar di wajah istrinya. Rumah itu milik Ibu Ratmi, ibu kandung Dimas. Bangunannya besar untuk ukuran desa dengan pagar besi hitam dan halaman luas yang dipenuhi tanaman hias. Namun entah mengapa Sinta merasa ada hawa dingin yang menguar dari tempat itu. Bukan sekadar dingin karena bayangan pohon atau semilir angin, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Sinta adalah gadis sederhana dari keluarga petani di desa sebelah. Sejak kecil ia terbiasa dengan rumah kayu beratap seng, suara ayam berkokok di pagi hari, dan aroma nasi yang dimasak di tungku kayu bakar. Hidupnya tak pernah berlebihan, namun cukup. Orang tuanya menikahkan Sinta dengan Dimas setelah mereka berdua saling mengenal lewat acara pertemuan keluarga. Dimas meski anak tunggal dikenal cukup sopan dan pekerja keras. Ia bekerja di bengkel mobil di kota, tapi setiap akhir pekan pulang untuk membantu ibunya. Begitu gerbang dibuka, suara engsel berderit memecah kesunyian. Di teras berdiri seorang wanita paruh baya dengan kain batik dililit rapi di pinggang dan kebaya warna coklat tua. Rambutnya disanggul ketat, membuat garis wajahnya terlihat tegas. Mata sipitnya menatap lurus ke arah Sinta, tanpa senyum, tanpa sapaan hangat. Itulah Ibu Ratmi, mertuanya. "Bu, ini Sinta." Dimas memperkenalkan istrinya dengan suara pelan seperti takut terdengar oleh tetangga. Ibu Ratmi hanya mengangguk singkat, bibirnya terkatup rapat. Pandangannya naik turun, seolah menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Masuk," ucapnya singkat, lalu berbalik menuju ruang tamu. Sinta melangkah masuk, aroma wangi kayu jati bercampur bau kapur barus langsung memenuhi hidungnya. Rumah itu besar, dengan lantai marmer mengilap dan perabotan kayu tua yang terawat. Foto-foto keluarga tergantung rapi di dinding, sebagian berbingkai emas. Namun yang membuat Sinta agak heran adalah suasananya yang terlalu sepi. Tidak ada suara televisi, tidak terdengar bunyi peralatan dapur, hanya dentingan jam dinding tua yang sesekali berbunyi. Ibu Ratmi duduk di kursi panjang, tangannya sibuk mengelus kain jarik di pangkuannya. "Di sini kamu ikut aturan saya," katanya tanpa menoleh. "Dapur, kebun, dan urusan rumah tangga lain ada aturannya, jangan asal." Sinta mengangguk sopan. "Iya, Bu." Suaranya nyaris seperti bisikan. Hari-hari pertama tinggal di rumah itu berjalan kaku. Sinta berusaha membantu pekerjaan rumah, tapi seringkali Ibu Ratmi menegurnya. Jika ia mencoba memasak, Ibu Ratmi akan berdiri di dekat pintu dapur, mengawasi setiap gerakannya lalu berkata, "Bumbu jangan seperti itu, tidak enak nanti." Atau, "Kalau masak sayur lodeh, santannya jangan encer seperti di rumahmu." Setiap kali ditegur, Sinta hanya tersenyum dan menahan hati. Ia tahu menantu baru memang harus beradaptasi. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa selalu diawasi. Tatapan Ibu Ratmi sering terasa menusuk dari kejauhan, terutama saat Sinta sedang sendiri. Kadang-kadang, ketika Sinta mencuci piring di dapur, ia bisa merasakan sorot mata itu dari arah ruang tengah. Dimas tidak banyak membantu. Meski ia mencintai Sinta, ia tahu ibunya tidak mudah dihadapi. "Sabar saja, Sin. Nanti juga terbiasa," ucapnya suatu malam sebelum tidur. Sinta hanya mengangguk, meski hatinya terasa berat. Malam di rumah itu berbeda dengan malam di rumah orang tuanya. Begitu matahari tenggelam, suasana berubah sunyi. Bahkan suara jangkrik seperti meredup di halaman. Lampu-lampu rumah dipasang dengan cahaya kuning redup, membuat sudut-sudut ruangan tampak seperti menyimpan rahasia. Kadang-kadang, angin malam berhembus melalui celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Suatu malam, Sinta terbangun. Jam dinding menunjukkan pukul 2 lewat seperempat.
Ia tidak tahu kenapa matanya tiba-tiba terbuka. Dari tempat tidur, ia bisa melihat pintu kamarnya yang tertutup rapat. Namun telinganya menangkap suara samar, seperti desir kain diseret di lantai. Suara itu datang dari arah ruang tengah. Ia menahan napas mencoba memastikan. Sunyi. Lalu, suara itu muncul lagi, diikuti hembusan angin dingin yang entah bagaimana terasa masuk melalui celah pintu. Sinta memejamkan mata, memeluk gulingnya erat. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun sebelum tertidur kembali, ia yakin mendengar suara langkah perlahan menjauh, seperti ada seseorang yang berjalan di dalam rumah, tapi tidak terlihat. Esok, paginya rumah kembali seperti biasa. Ibu Ratmi duduk di ruang tengah menyulam dengan wajah datar, sementara Dimas bersiap berangkat kerja. Tidak ada tanda-tanda bahwa malam tadi ada sesuatu yang bergerak di rumah itu. Tapi bagi Sinta ada rasa aneh yang kini mulai tumbuh di hatinya. Perasaan bahwa rumah besar ini menyimpan sesuatu yang belum ia mengerti. Dan entah mengapa, angin yang berhembus di malam hari selalu terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Sejak malam itu, Sinta mulai lebih sering terbangun tanpa alasan jelas. Awalnya ia menganggap itu hanya akibat belum terbiasa tidur di rumah baru. Namun perlahan, rasa dingin itu seakan merembes ke dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan lagi hanya dari udara malam, tapi dari sikap orang yang tinggal satu atap dengannya. Pagi itu, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Dimas masih terlelap, sedangkan dari ruang tengah terdengar suara piring beradu pelan. Ia memutuskan turun ke dapur untuk membantu Ibu Ratmi. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke ruangan itu. Aroma bawang merah yang sedang ditumis langsung memenuhi hidungnya. "Pagi, Bu. Saya bantuin, ya?" Ucap Sinta sambil tersenyum, mencoba ramah. Ibu Ratmi melirik sekilas, lalu menoleh lagi ke wajan. "Tidak usah. Kamu belum tahu cara masak di rumah ini. Nanti rasanya aneh." Sinta terdiam, tapi tetap berdiri sebentar di sudut dapur. "Mungkin saya bisa kupasin bawang, Bu." "Tidak usah." Nada suara Ibu Ratmi sedikit meninggi. "Kamu, nanti saja kalau sudah tahu adat di sini. Dapur ini punya aturan. Tidak semua orang bisa seenaknya." Kata-kata itu membuat senyum Sinta memudar. Ia melangkah mundur, kembali ke ruang tengah, lalu duduk sambil menatap lantai. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya rasa canggung yang membeku. Hari-hari berikutnya, sikap Ibu Ratmi tak banyak berubah. Ia jarang berbicara dengan Sinta kecuali untuk memberi komentar atau tepatnya kritik. Jika Sinta mencuci pakaian dan menjemurnya di halaman, Ibu Ratmi akan berkata, "Kalau jemur jangan di situ, nanti dilihat orang lewat tidak pantas." Saat Sinta memakai baju terusan sederhana, Ibu Ratmi berkomentar, "Kalau di rumah ini jangan pakai baju seperti itu. Terlalu kampung." Dimas menyadari ada ketegangan di antara mereka, tapi ia memilih diam. "Jangan diambil hati, Sin. Ibuku memang orangnya keras, tapi nanti juga biasa," katanya suatu malam. Namun, bagi Sinta, kata nanti itu terdengar sangat jauh. Setiap pagi ia berusaha menyapa mertuanya, tapi jarang mendapat balasan yang hangat. Ibu Ratmi seperti menilai setiap gerak-geriknya, dan setiap kesalahan sekecil apapun terasa diperbesar. Suatu sore, saat Sinta sedang menyapu teras, Ibu Ratmi keluar dari ruang tamu sambil menggeleng. "Kalau nyapu jangan sore, nanti bawa sial," ucapnya. Sinta menghentikan gerakannya lalu menunduk. Ia bukan tipe yang suka membantah, apalagi pada orang yang lebih tua. Namun di dalam hati, ia mulai merasa terkurung dalam aturan-aturan yang tidak pernah ia mengerti sepenuhnya. Puncaknya terjadi pada suatu pagi ketika Sinta, tanpa berpikir panjang, memutuskan untuk membuatkan sarapan untuk Dimas. Ia bangun lebih awal, masuk ke dapur, dan mulai menanak nasi. Baru beberapa menit suara langkah terdengar dari belakangnya. "Kamu sedang apa?" Suara Ibu Ratmi terdengar tajam. Sinta menoleh cepat. "Saya mau masak sarapan buat Dimas, Bu." Wajah Ibu Ratmi mengeras. "Saya sudah bilang, jangan masuk dapur kalau belum saya izinkan. Kamu tidak tahu cara masak di sini. Biar saya yang urus." Sinta terdiam, memandang nasi yang baru saja ia cuci. Tangannya terasa kaku. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya berniat membantu.
Tapi tatapan mertuanya membuat semua kata tertahan di tenggorokan. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan, memadamkan kompor, dan keluar dari dapur tanpa berkata-kata. Sejak hari itu, ia tak lagi mencoba masuk ke dapur. Semua urusan masakan dipegang penuh oleh Ibu Ratmi. Bahkan jika Sinta lapar di luar jam makan, ia harus menunggu sampai makanan disiapkan. Awalnya ia pikir itu hanya bentuk disiplin rumah tangga, tapi entah mengapa, setiap kali makan, tatapan, Ibu Ratmi selalu tertuju padanya, seperti sedang mengamati reaksi setelah suapan pertama. Meski begitu, Sinta mencoba mengisi harinya dengan hal-hal lain. Ia membersihkan halaman, mencuci pakaian, atau menyulam di kamar. Ia menahan diri untuk tidak mengeluh pada Dimas, takut membuatnya berada di posisi sulit antara istri dan ibu. Tapi di lubuk hati, ada rasa kesepian yang mulai tumbuh. Rumah besar, ini memang indah dari luar, tapi di dalamnya terasa seperti tembok yang memisahkan dirinya dari orang lain. Malam itu, suasana rumah seperti biasa, sunyi, lampu ruang tengah menyala redup, dan hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Sinta berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Dimas sudah tertidur, napasnya teratur. Tiba-tiba telinganya menangkap suara samar. Awalnya ia mengira itu suara angin, tapi perlahan suara itu menjadi lebih jelas. Seperti suara perempuan yang sedang menangis lirih. Suaranya datang dari arah dapur. Sinta menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia duduk pelan di tepi ranjang, mencoba mendengarkan lebih saksama. Tangisan itu terdengar terputus-putus, disertai isakan yang dalam. Ia menoleh ke arah Dimas, tapi suaminya tetap terlelap. Dengan langkah hati-hati Sinta keluar kamar. Lantai marmer terasa dingin di telapak kakinya. Lampu di ruang tengah masih menyala, tapi suasana tetap sunyi kecuali suara tangisan itu, yang kini terdengar semakin dekat. Ia sampai di depan pintu dapur. Tangannya terulur, hendak memutar gagang pintu. Tapi begitu pintu terbuka sedikit, suara itu hilang seketika. Sinta melongok ke dalam. Dapur kosong. Kompor mati, meja bersih. Tidak ada siapapun di sana. Hanya aroma sisa masakan yang samar-samar tercium. Ia berdiri mematung beberapa detik, lalu menutup pintu perlahan. Dalam hati ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya saja. Namun saat kembali ke kamar, perasaan tidak nyaman itu tetap mengikuti. Seperti ada sesuatu yang ingin memberitahu bahwa rumah ini menyimpan rahasia yang belum ia pahami. Malam itu Sinta berbaring sambil memandangi langit-langit, matanya tak kunjung terpejam. Ia mencoba memikirkan hal-hal menyenangkan, mengalihkan perhatian dari kejadian barusan, tapi pikirannya terus kembali pada suara tangisan di dapur. Ia yakin itu bukan mimpi. Terlalu nyata, terlalu dekat. Hari-hari setelahnya, berjalan dengan rasa was-was. Sinta mulai sering terbangun di tengah malam, dan bukan hanya sekali ia mendengar suara aneh. Terkadang, yang ia dengar adalah langkah kaki pelan di depan pintu kamarnya. Langkah itu lambat, seolah orang yang berjalan sengaja memperjelas setiap injakan di lantai marmer. Kadang berhenti tepat di depan pintu lalu hilang. Awalnya ia mengira itu Ibu Ratmi, mungkin memeriksa keadaan rumah. Tapi anehnya, setiap pagi ketika ia menyinggung soal suara tersebut, Ibu Ratmi hanya menatapnya datar, tidak memberi jawaban, atau malah mengalihkan pembicaraan. Bahkan Dimas, ketika diberitahu, hanya mengerutkan kening. Mungkin kamu cuman kebangun karena mimpi, Sin. Rumah besar begini memang suka ada bunyi-bunyi aneh, katanya, mencoba menenangkan. Namun, semakin hari, gejala lain mulai muncul. Tubuh Sinta terasa lemas, dan ia cepat sekali kelelahan meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Baru menyapu sebentar saja keringat sudah mengucur dari pelipisnya. Nafasnya memburu dan rasa mual sering muncul tiba-tiba, bahkan tanpa makan apapun sebelumnya. Suatu siang saat Dimas sedang bekerja di bengkel dan Ibu Ratmi keluar ke rumah tetangga, Sinta memutuskan untuk membereskan kamarnya. Ketika ia membuka, pintu matanya langsung tertuju pada sesuatu yang aneh. Tepat di depan ambang pintu, berserakan butiran garam kasar bercampur dengan bunga-bunga kecil yang sudah layu.
Kelopaknya menghitam di tepi, tangkainya kering dan sebagian menempel di lantai seperti sudah lama dibiarkan. Ia berjongkok, mencoba memeriksa lebih dekat. Garam itu berbutir besar, bukan seperti garam dapur biasa. Bau yang keluar dari bunga, itu pun aneh, campuran amis dan anyir. Jantungnya mulai berdegup cepat. Ia tidak mengerti siapa yang menaruhnya di sana. Dan untuk tujuan apa? Dengan tangan gemetar, ia menyapu bersih bunga dan garam itu, lalu membuangnya jauh ke halaman belakang. Namun sepanjang sore, rasa gelisah tak kunjung hilang. Seperti ada sesuatu yang diam-diam memperhatikannya dari sudut rumah. Beberapa hari kemudian, Sinta mulai menyadari perubahan lain pada tubuhnya. Perutnya terasa sedikit membesar, seperti orang yang kekenyangan terlalu lama. Awalnya ia mengira mungkin karena ia makan lebih banyak dari biasanya, tapi ia justru merasa selera makannya menurun. Bahkan seringkali makanan yang ia santap terasa hambar. Merasa khawatir, Dimas mengajaknya ke dokter di kota. Pemeriksaan dilakukan cukup teliti, dari tekanan darah hingga tes darah. Namun hasilnya mengejutkan. Dokter mengatakan ia sehat. Tidak ada masalah serius. Mungkin hanya kelelahan atau stres, ucap sang dokter sambil tersenyum tipis. Sinta mencoba percaya pada penjelasan itu, tapi tubuhnya sendiri berkata lain. Lelah yang ia rasakan bukan seperti biasanya. Mual yang muncul bukan karena masuk angin atau telat makan. Dan rasa dingin itu, semakin hari semakin menusuk. Malam demi malam, langkah kaki di depan kamar menjadi rutinitas yang menegangkan. Terkadang diiringi suara tarikan napas berat, terkadang hanya langkah-langkah yang berputar di koridor. Pernah suatu kali, ia memberanikan diri untuk membuka pintu dengan cepat, berharap menangkap siapa yang sedang berjalan di luar. Namun koridor kosong, lampu redup di langit-langit hanya memperlihatkan bayangan tiang dan kursi kayu di ujung lorong. Tidak ada siapapun di sana. Malam itu saat ia mencoba tidur, mimpi yang aneh datang untuk pertama kalinya. Dalam mimpinya ia berdiri di dapur rumah itu, namun suasananya gelap dan pengap. Bau basi menyengat menusuk hidung. Di hadapannya sebuah meja kayu penuh dengan nasi yang sudah menguning, berbau busuk dan dipenuhi lalat. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan tua. Rambutnya putih kusut, kulit wajahnya keriput seperti kain yang terlipat berkali-kali. Yang paling mengerikan adalah matanya, seluruh bola mata berwarna putih tanpa pupil. Perempuan itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang sebagian hilang, lalu dengan tangan kurusnya yang penuh urat, ia menyendok nasi basi itu dan mendekatkannya ke mulut Sinta. Habiskan semuanya. Suaranya serak, namun setiap kata terasa menembus tulang. Sinta mencoba menolak, menggeleng keras, tapi tubuhnya kaku. Mulutnya terasa terkunci. Perempuan itu semakin mendekat. Bau busuk nasi bercampur aroma tanah basah menyeruak memenuhi hidungnya. Sendok itu akhirnya dipaksa masuk ke mulutnya. Rasa anyir pahit dan dingin menyebar di lidahnya, membuat perutnya langsung bergejolak. Ia tersedak berusaha memuntahkan, tapi perempuan itu menahan dagunya kuat-kuat. Telan, telan atau kau mati. Sinta terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dimas masih tidur di sebelahnya, tak terganggu sedikit pun. Ia memegang perutnya yang terasa nyeri seperti diremas dari dalam. Meski sadar itu hanya mimpi, rasa di mulutnya masih tersisa. Bau basi yang menusuk dan sensasi dingin yang menjalar dari tenggorokan ke perut. Dan untuk pertama kalinya, Sinta benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang mencoba merusak tubuhnya. Dan itu bukan sekadar kebetulan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, namun rasa mual yang tiba-tiba datang membuatnya terhuyung ke kamar mandi. Siang itu, untuk mengusir rasa resah, Sinta memutuskan membersihkan kamarnya. Ia menggeser lemari kecil di sudut ruangan, lalu berjongkok untuk membersihkan bagian bawah kasur yang jarang ia sentuh. Tangannya menyapu debu dengan kain lap, tapi tiba-tiba jarinya menyentuh sesuatu yang aneh. Benda lembut namun agak lengket. Sinta menariknya keluar, dan matanya langsung membelalak. Di genggamannya terdapat selembar foto dirinya, diambil entah kapan. Wajahnya tersenyum samar. Namun foto itu kini penuh noda merah gelap yang sudah mengering.
Aromanya anyir seperti darah ayam. Lebih menyeramkan lagi, foto itu dibungkus dengan potongan kain putih kotor yang terasa kasar dan berbau apek menusuk hidung. Ia membukanya sedikit dan menemukan potongan kain itu ternyata adalah kain kafan, diikat erat dengan benang hitam yang melilit berkali-kali. Ada rasa dingin menjalar dari ujung jemari hingga ke tulang belakang. Ya Allah, ini apa? Bisiknya dengan suara gemetar. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke ruang tengah sambil membawa bungkusan itu. Dimas yang sedang duduk memeriksa ponselnya langsung menoleh, terkejut melihat wajah istrinya yang pucat. "Mas, lihat ini. Ini ada di bawah kasur kita," kata Sinta terbata-bata sambil menyerahkan bungkusan itu. Dimas mengernyit, mengambilnya dari tangan Sinta, lalu memeriksanya. Ekspresinya berubah, tapi ia mencoba tersenyum tipis. Mungkin ini cuma ulah orang iseng, Neduk. Nggak usah dipikirin, aku buang aja, ya." Sinta menatapnya dengan tidak percaya. "Iseng? Mas, ini foto aku dibungkus kain kafan ada darah ayamnya. Ini bukan main-main. Aku takut." Dimas menghela napas panjang. "Kalau kita mikirnya aneh-aneh, nanti malah bikin suasana rumah nggak enak. Udah, aku buang. Kita lupakan." Sinta ingin berdebat, tapi melihat wajah Dimas yang enggan membahasnya, ia memilih diam. Namun rasa cemas itu tak hilang. Sejak kejadian itu, tatapan Ibu Ratmi terasa semakin menusuk. Perempuan itu sering melontarkan sindiran pedas, kini dengan nada yang lebih dingin. "Orang baru kadang enggak betah lama-lama di rumah orang, Enduk. Apalagi kalau belum paham adat," ucap Ibu Ratmi suatu sore, sambil menatap tajam ke arah Sinta yang sedang menjemur pakaian. Sinta hanya menunduk, menahan perasaan tak enak di dadanya. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah semakin berat. Ibu Ratmi mulai sering mengunci dapur di malam hari. Kadang, Sinta memergokinya berbicara sendiri di belakang rumah, seolah menggumamkan sesuatu yang tak dimengerti. Namun puncak rasa curiga itu datang dari cerita seorang tetangga, Bu Sumarni. Sore itu, Sinta tengah menyapu halaman ketika Bu Sumarni menghampiri. Matanya melirik ke arah pintu rumah, seakan takut ada yang mendengar. "Enduk, kemarin malam aku lihat Ibu Ratmi," ucapnya lirih. Sinta menghentikan sapu. "Lihat apa, Bu?" Bu Sumarni menelan ludah lalu menatap Sinta serius. Beliau bawa bungkusan kain putih ke belakang rumah, terus ngubur di bawah pohon mangga. "Aku nggak berani deket, tapi caranya itu loh, kayak orang yang lagi ngubur sesuatu yang nggak mau orang lain tahu." Degup jantung Sinta makin kencang. Bayangan foto berdarah ayam dan kain kafan di bawah kasurnya langsung terlintas. Ia mencoba tersenyum untuk menutupi rasa takut. Mungkin cuma buang sampah, Bu." Namun dalam hati, ia tahu ini bukan kebetulan. Apalagi sejak kejadian itu, malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk dan suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Malam itu saat semua sudah tidur, Sinta tak bisa memejamkan mata. Rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dikubur Ibu Ratmi di bawah pohon itu. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu kamar karena dari arah luar, ia seperti mendengar suara lirih perempuan menggumamkan sesuatu. Suara yang mirip dengan doa, tapi nadanya menyeramkan. Ia menelan ludah, memeluk tubuhnya sendiri, dan mundur kembali ke kasur. Di luar, angin berdesir, membawa aroma anyir samar yang menusuk hidungnya. Sejak malam ketika Bu Sumarni melihat Ibu Ratmi mengubur bungkusan kain kafan di bawah pohon belakang rumah, keadaan Sinta semakin memburuk. Tubuhnya lemas, tapi entah kenapa ia mulai merasakan satu hal aneh. Ia hanya bisa makan masakan Ibu Ratmi. Setiap kali mencoba menyantap makanan dari luar, entah itu dari warung langganannya atau kiriman dari ibunya sendiri, mulutnya seperti terkunci, lidahnya menolak, dan perutnya langsung bergolak ingin memuntahkan semua. Awalnya Sinta mengira ini hanya masalah selera yang berubah, tapi semakin hari gejala itu terasa mengikatnya lebih dalam. Suatu siang, Dimas membawakan bubur ayam kesukaannya dari pasar. "Sayang, ini bubur kesukaanmu. Kamu kan sering minta dibelikan waktu kita pacaran," ujarnya sambil tersenyum. Sinta mencoba mengambil satu sendok.
Baru bubur itu menyentuh lidahnya, perutnya seperti diperas. Ia buru-buru berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perut. Anehnya, saat Ibu Ratmi menawarkan sayur lodeh buatannya, meski rasanya hambar dan berbau anyir, Sinta justru bisa menghabiskan sepiring penuh tanpa keluhan. Malam-malam Sinta pun mulai diwarnai mimpi buruk yang sama. Begitu ia memejamkan mata setelah makan masakan Ibu Ratmi, mimpinya selalu menampilkan sebuah ruangan gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Di sana, ia duduk di lantai. Di hadapannya terhidang sebuah nampan besar berisi nasi, basi, berulat, dan berbau busuk menusuk hidung. Seorang perempuan tua bermata putih memaksanya makan, sementara tangannya terkunci, tak bisa menolak. Tiap suap yang masuk, terasa seperti benda hidup yang merayap di tenggorokannya. Sinta selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Perubahan fisik Sinta semakin terlihat jelas. Perutnya membesar tak wajar, bukan seperti orang hamil, melainkan kembung keras. Kulitnya semakin pucat kekuningan, urat-urat di lengannya menonjol. Rambutnya mulai rontok tiap kali disisir, meninggalkan helai demi helai di lantai kamar. Pipinya cekung, tubuhnya kurus tapi perut itu terus menonjol seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam. Dimas mulai khawatir, tapi ia tetap memegang prinsip bahwa semua ini hanya gangguan kesehatan biasa. Ia membujuk Sinta untuk kembali periksa ke dokter. Hasilnya, sama seperti sebelumnya. Dokter mengatakan Sinta sehat, hanya sedikit kurang gizi. Dimas menghela napas lega, sementara Sinta justru merasa makin ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan medis. Sikap Ibu Ratmi juga semakin menambah kegelisahan. Perempuan itu selalu hadir setiap jam makan, memastikan Sinta menyantap masakannya. Kadang tatapan matanya begitu tajam, seolah sedang mengawasi eksperimennya sendiri. Pernah sekali Sinta menolak makan, Ibu Ratmi hanya tersenyum tipis dan berkata, "Pelan, kalau kamu nggak makan ini mungkin kamu akan kelaparan selamanya." Kata-kata itu membekas di kepala Sinta, menusuk seperti ancaman yang terselip di balik senyum ramah. Suatu sore, Sinta duduk di teras mencoba menghirup udara segar. Dari dapur aroma tumisan menyebar. Aneh meski baunya menyengat, perutnya justru berdesir ingin segera memakannya. Saat hidangan disajikan, Sinta memandangi piringnya. Tumis itu tampak normal di mata Dimas, tapi di mata Sinta, seolah-olah ada kilatan bayangan ulat yang merayap di antara potongan cabai. Ia menggigit bibir, ingin menolak, tapi tubuhnya bergerak sendiri menyuap makanan itu ke mulut. Malam itu, mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih jelas. Perempuan tua bermata putih duduk tepat di hadapannya. Wajahnya semakin dekat, napasnya bau busuk bercampur amis. "Makan, habiskan. Kalau tidak, kau akan mati kelaparan di dunia nyata," bisiknya. Sinta terbangun, dengan detak jantung berpacu, dan rasa mual yang tak tertahan. Ia berlari ke kamar mandi. Kali ini, yang keluar bukan sekadar makanan. Sinta memuntahkan cairan merah pekat, darah. Tapi bukan hanya itu. Di antara gumpalan darah, ada benda-benda kecil bergerak. Belatung putih yang melata keluar dari mulutnya jatuh berceceran di lantai kamar mandi. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas, dan pandangannya berkunang-kunang. Ia menjerit memanggil Dimas, tapi suaranya serak, nyaris tak terdengar. Dimas yang mendengar suara benturan segera masuk. Saat ia melihat lantai kamar mandi penuh darah dan belatung, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, Sinta." Ia memeluk istrinya yang sudah nyaris pingsan. Tapi entah kenapa, di ambang kesadarannya, Sinta sempat melihat Ibu Ratmi berdiri di pintu, tersenyum samar, lalu berbalik pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Sinta terhuyung keluar dari kamar mandi, tubuhnya lemas seperti kapas yang direndam air. Darah dan belatung yang tadi keluar dari mulutnya masih terbayang di kepala, membuat perutnya kembali mual. Ia mencoba memanggil Dimas, tapi suaminya belum pulang. Napasnya terengah, ia hanya bisa rebah di tempat tidur, memejamkan mata sambil berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun sore itu, sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan justru membuka tabir kegelapan yang selama ini membelit rumah ini. Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Pekerjaan di kantor sepi.
dan ia memutuskan untuk memberi kejutan pada istrinya. Begitu masuk ke rumah, ia tidak melihat Sinta di ruang tengah. Langkahnya mengarah ke kamar. Namun sebelum sampai, ia mendengar suara lirih dari dalam kamar. Bukan suara istrinya, melainkan suara ibunya sendiri. Perlahan ia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Pemandangan yang membuat darahnya berdesir dingin langsung menyambutnya. Ibu Ratmi, dengan wajah serius dan tangan gemetar, sedang menaburkan segenggam tanah berwarna keabu-abuan di bawah tempat tidur. Dimas mengenali bau itu, bau lembab, amis, bercampur dengan wangi busuk yang menusuk hidung. "Ibu, ngapain?" seru Dimas dengan nada tinggi, mendorong pintu hingga terbuka lebar. Ibu Ratmi terkejut. Wajahnya pucat, namun bibirnya tetap terkatup rapat. "Kamu pulang cepat sekali, Dim. Ini cuma bersih-bersih." "Bersih-bersih?" Dimas melangkah cepat, melihat jelas bahwa tanah yang ditabur ibunya bukanlah tanah biasa. "Ini tanah kuburan, kan?" Suasana memanas seketika. Dimas memegang pergelangan tangan ibunya, mencoba menariknya menjauh dari kasur. "Kenapa ibu melakukan ini ke Sinta? Apa salah dia sama ibu?" Ibu Ratmi menatap putranya dengan mata berkaca-kaca, namun sorotnya bukan penyesalan, melainkan kemarahan yang terselubung. "Kamu nggak ngerti, Dim. Perempuan itu nggak pantas tinggal di rumah ini. Dia akan membawa sial. Lebih baik dia pergi sebelum semuanya hancur." "Cukup, Bu." Dimas membentak. "Kalau ibu nggak suka sama dia, bicarakan baik-baik, bukan dengan cara kotor kayak gini." Pertengkaran mereka makin panas. Suara keduanya membahana hingga terdengar keluar rumah. Rupanya, Bu Sumarni, tetangga yang sejak lama sudah curiga, sedang lewat di depan rumah. Ia langsung mengetuk pintu dan masuk tanpa basa-basi. "Astagfirullah, Dimas. Sinta, kalian harus dengar ini," ucap Bu Sumarni dengan napas terburu-buru. "Beberapa hari lalu, aku lihat sendiri ibumu mengubur bungkusan kain kafan di bawah pohon belakang rumah. Aku nggak mau ikut campur awalnya, tapi kalau lihat kalian terus-terusan sakit begini, aku nggak tega." Sinta yang dari tadi duduk lemah di tepi kasur langsung menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Perasaan campur aduk antara takut, marah, dan putus asa membuncah di dadanya. "Bu, berarti selama ini semua sakitku." Suaranya nyaris tak terdengar. Dimas terdiam. Segala penolakan yang selama ini ia ucapkan untuk menenangkan Sinta mendadak runtuh. Potongan-potongan kejadian aneh belakangan ini mulai tersambung di kepalanya. Bau anyir, mimpi buruk Sinta, makanan yang selalu dimasak Ibu Ratmi, hingga kejadian memuntahkan darah dan belatung. Semuanya masuk akal sekarang. Tanpa banyak bicara, Dimas segera memutuskan. "Sinta, kita pergi sekarang juga." Ibu Ratmi mencoba menghalangi, namun Dimas tak peduli. Ia menuntun istrinya yang nyaris tak bertenaga keluar rumah. Bu Sumarni yang kasihan melihat keadaan mereka, ikut menemani. Mereka menuju desa seberang, mencari Kiai Sepuh yang terkenal sakti, Kiai Ma'ruf. Sosok tua berwajah teduh itu tinggal di sebuah rumah sederhana, yang dikelilingi pohon-pohon besar. Saat mereka tiba, Kiai Ma'ruf langsung mempersilakan masuk, seolah sudah tahu kedatangan mereka. "Aku sudah mencium bau busuk kiriman santet dari rumah kalian," kata Kiai Ma'ruf pelan, namun tajam. "Letakkan istrimu di sini." Sinta dibaringkan di atas tikar pandan. Kiai Ma'ruf mulai membaca ayat-ayat suci, sementara tangan kirinya memegang segelas air putih yang beriak tanpa sebab. Tubuh Sinta bergetar hebat, matanya terpejam rapat, dan dari mulutnya keluar suara erangan yang bukan suaranya. Tiba-tiba, Kiai Ma'ruf mengusap perut Sinta dengan daun bidara, lalu menghentikan bacaannya. "Ada sesuatu di dalam tubuhnya," ucapnya tegas. Ia menekan titik tertentu di perut Sinta, dan mendadak perempuan itu memuntahkan sesuatu yang keras ke lantai. Benda itu, astagfirullah, ternyata sebuah paku besi berkarat, panjangnya hampir 5 cm. Bau anyir dan amisnya begitu menyengat, seakan baru saja diangkat dari tanah yang lama terkubur. Dimas terpaku, Sinta terisak lemah. Kiai Ma'ruf menatap mereka dengan tatapan serius. Ini belum selesai. Masih ada yang bersemayam di tubuhnya. Dan orang yang mengirim ini sangat membenci istrimu.
Ucapan itu menggantung di udara, menandai bahwa teror yang mereka hadapi baru saja memasuki tahap yang lebih berbahaya. Paku berkarat yang ditemukan Kiai itu hanyalah permulaan. Ini baru salah satu simpulnya, ujar Kiai dengan nada berat sambil mengusap keringat di keningnya. Dimas menggenggam erat tangan Sinta yang saat itu hanya bisa terbaring dengan tubuh lemah, wajah pucat, dan bibir kering. Malam itu Kiai memutuskan pengobatan harus segera dimulai. Jika tidak, nyawa Sinta mungkin tak akan bertahan lebih lama. Hari-hari pertama terasa seperti neraka. Sinta menjalani ruqyah setiap malam, diiringi bacaan ayat-ayat suci yang bergema, memenuhi ruangan kayu itu. Tubuhnya akan bergetar hebat, matanya memutih, dan dari mulutnya keluar bau busuk menyengat seperti bangkai. Dimas hampir tak sanggup melihatnya, apalagi ketika dari tenggorokan Sinta keluar gumpalan cairan hitam pekat bercampur darah. Bau anyir bercampur aroma tanah basah memenuhi udara, membuat bulu kuduk siapapun yang hadir berdiri. Malam ketiga menjadi salah satu yang paling mengerikan. Saat Kiai membacakan doa dengan suara lantang, Sinta mendadak muntah hebat. Bukan sekadar darah, tapi gumpalan-gumpalan belatung putih menggeliat di lantai, seakan baru keluar dari tubuhnya. "Jangan sentuh, itu bagian dari kiriman," seru Kiai, sementara salah satu santri cepat-cepat membuangnya ke dalam api. Dimas merasakan perutnya mual, tapi ia tak beranjak dari sisi istrinya. Setiap malam, ujiannya berbeda. Kadang, tubuh Sinta memar-memar tanpa sebab, bahkan ada luka sayatan yang muncul begitu saja di lengannya. Pernah dari mulutnya keluar seekor ular kecil berwarna hitam mengilap, melata di lantai sebelum cepat-cepat dipukul mati oleh santri Kiai. Dimas hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya semua itu nyata. Di sela pengobatan, Kiai sempat berkata lirih kepada Dimas, "Nak, ini bukan santet biasa. Ada pelet pembenci di dalamnya. Tujuannya bukan hanya membunuh istrimu, tapi juga membuatmu meninggalkannya dalam keadaan menderita. Kau harus kuat, jangan sampai hatimu goyah." Kata-kata itu menusuk dada Dimas. Ia teringat bagaimana belakangan ini ia sering merasa jengkel tanpa alasan pada Sinta. Ternyata semua itu pengaruh kiriman jahat. Rasa bersalah mulai menumpuk di hati Dimas. Ia merasa lalai, terlalu mempercayai ibunya tanpa mempertanyakan kejanggalan yang terjadi. Saat melihat Sinta merintih kesakitan, tubuhnya lemah dan tak berdaya, Dimas ingin memohon maaf 1000 kali, tapi ia tahu, kata-kata tak akan menghapus penderitaan yang telah istrinya lalui. Pengobatan berlangsung hampir sebulan. Siang hari, Sinta dibiarkan istirahat sementara malam menjadi medan perang antara doa dan kuasa kegelapan. Kiai menggunakan air doa, asap kemenyan, dan ramuan daun bidara untuk mematahkan ikatan santet. Setiap kali air doa disiramkan ke tubuh Sinta, ia akan menjerit kesakitan, seolah air itu adalah api yang membakar kulitnya. Hari demi hari, wajah Sinta perlahan mulai memulihkan warna merahnya. Napasnya tak lagi sesengal dulu, dan matanya mulai bisa menatap Dimas tanpa rasa takut. Namun Kiai tak memberikan kabar baik sepenuhnya. Santetnya memang sudah banyak yang terlepas, tapi setiap kiriman yang dilepaskan akan kembali pada pengirimnya. Dan itu akan membawa balasan yang setimpal, ucapnya sambil menatap serius ke arah Dimas. Ucapan itu membuat Dimas terdiam. Lama. Ia tahu siapa yang dimaksud Kiai. Namun di lubuk hatinya, ia masih tak ingin memikirkan apa yang akan terjadi pada ibunya. Satu hal yang pasti, ia bertekad untuk menjaga Sinta sepenuh hati, apapun yang terjadi setelah ini. Di malam ke-29, Sinta terbangun dari tidurnya dengan tubuh basah oleh keringat. "Mat, aku merasa ringan," bisiknya. Dimas memeluknya erat, menahan air mata. Kiai mengangguk kecil, menandakan bahwa pengobatan hampir selesai. Tapi ia mengulang peringatannya sekali lagi. "Kalian harus siap. Balasan itu akan segera datang. Dan saat itu jangan goyah." Kata-kata Kiai itu masih terngiang di telinga Dimas. Santet seperti ini tidak bisa dibuang begitu saja, akan kembali pada pengirimnya. Malam itu Sinta yang mulai bisa duduk sendiri di tepi ranjang, memandang suaminya dengan wajah pucat tapi tersenyum lemah. "Mas, rasanya aku mulai enakan,"
ucapnya lirih. Dimas mengangguk meski hatinya masih dihantui rasa takut. Ia tahu jika benar kata Kiai, maka sebentar lagi akan ada yang menerima akibatnya. Dan ia sudah tahu siapa orang itu. Tak butuh waktu lama, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Seorang tetangga berlari tergesa-gesa ke rumah mereka. Nafasnya tersengal saat berbicara. "Mas Dimas, Bu Ratmi, sakit mendadak. Perutnya membesar kayak orang hamil tua. Tubuhnya membiru semua. Dan tiap malam dia teriak-teriak kesakitan." Dimas langsung membeku. Ia menatap Sinta yang tampak kaget tapi juga seperti menahan sesuatu di dalam dirinya, campuran takut dan lega. "Mas, ini balasannya?" bisik Sinta. Dimas tak menjawab, hanya menggenggam erat tangan istrinya. "Kabar itu makin menyebar cepat. Warga mulai membicarakan keanehan sakit Bu Ratmi. Katanya sejak 3 malam terakhir, teriakan kesakitan terdengar sampai ke ujung kampung. Jeritan yang mengerikan, bercampur sumpah serapah yang kadang menyebut nama Sinta. "Arah! Panas! Keluar! Kalian semua dari tubuhku." Suara itu memecah keheningan malam. Anak-anak ketakutan. Para orang tua hanya bisa mengucap istighfar di balik pintu rumah masing-masing. Namun, tak ada satupun yang berani masuk ke rumah Bu Ratmi. Semua tahu, penyakit yang membuat tubuh membiru dan perut membesar seperti itu bukan penyakit biasa. Apalagi konon pintu rumah Bu Ratmi terkunci rapat dari dalam, dan ia menolak semua bantuan. Bahkan 2 orang bidan desa yang mencoba datang pulang dengan wajah pucat, tak sanggup berkata sepatah kata pun. Dimas, meski hatinya sudah mendidih oleh amarah dan kebencian, tetap merasa ada ikatan darah. Itu ibunya. Malam keempat, ia memberanikan diri datang. Tapi saat baru melangkah di halaman, suara teriakan dari dalam rumah membuat langkahnya terhenti. "Pergi kau, Dimas. Aku tidak mau mati sendirian. Kau juga harus arga." Teriakan itu diakhiri suara retakan aneh, seperti tulang dipatahkan dari dalam. Dimas mundur perlahan, napasnya memburu. Ada hawa dingin yang keluar dari celah pintu, membuat bulu kuduknya meremang. Warga semakin yakin, ada sesuatu yang menyeramkan tengah terjadi di dalam rumah itu. Malam demi malam, jeritan Bu Ratmi semakin tak manusiawi. Kadang terdengar seperti suara hewan melolong, kadang seperti banyak orang berbicara sekaligus. Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan hitam keluar masuk lewat jendela kamarnya. Sementara itu, Sinta semakin membaik. Wajahnya mulai berisi, rambutnya tak lagi rontok parah, dan tidurnya nyenyak tanpa mimpi buruk. Namun setiap kali mendengar kabar terbaru tentang Bu Ratmi, ia hanya diam menunduk dan menghela napas panjang. "Mas, semua yang kita lakukan cuma bertahan hidup," ujarnya suatu malam. Dimas mengangguk, meski hatinya berkecamuk antara kelegaan dan rasa iba yang samar. Hingga malam itu datang, malam yang mengubah semua gosip jadi bisu. Sekitar pukul 2 dini hari, jeritan Bu Ratmi terdengar begitu keras hingga membuat anjing-anjing kampung menggonggong serempak. Suaranya seperti memohon, "Tolong, tolong aku." Disusul isakan panjang, lalu teriakan melengking yang begitu menusuk telinga. Tiba-tiba, hening. Begitu mendadak dan mencekam. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada suara langkah. Bahkan angin, malam pun terasa berhenti. Rumah itu menjadi sunyi senyap, hanya lampu minyak di teras yang berkelip pelan, seolah hampir padam. Beberapa warga yang berani mengintip dari kejauhan saling berpandangan, tak berani mendekat. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Sudah selesai." Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam. Tapi sejak detik itu, rumah Bu Ratmi menjadi seperti kuburan dingin, sunyi, dan mengundang rasa takut yang tak terjelaskan. Dimas hanya duduk di tepi ranjang Sinta malam itu, menggenggam tangannya erat. Mereka tak berkata apa-apa, tapi keduanya tahu babak baru telah dimulai, dan balasan itu sudah diambil oleh tangan yang tak terlihat. Sunyi yang menelan rumah itu malam sebelumnya ternyata hanya menjadi awal dari sebuah pemandangan mengerikan yang tak akan pernah dilupakan warga desa. Pagi itu,
Kabut tipis masih menggantung ketika beberapa tetangga akhirnya memberanikan diri mendekat. Pintu rumah Ibu Ratmi tertutup rapat, namun aroma anyir yang menusuk tercium hingga ke jalan. Dengan perasaan was-was, Pak Lurah yang datang bersama 2 orang warga mendorong pintu yang tidak terkunci. Begitu terbuka, hawa panas dan bau busuk menyergap. Lalat berkerumun beterbangan panik ketika cahaya pagi masuk ke ruangan. Mereka melangkah pelan memanggil nama Ibu Ratmi, tapi tak ada jawaban. Saat pintu kamar dibuka, seruan tertahan keluar dari mulut semua yang hadir. Di sana, di atas ranjang, Ibu Ratmi terbaring kaku dengan wajah membiru. Mata melotot seakan masih menyimpan sisa ketakutan terakhirnya. Namun yang membuat semua terdiam bukan hanya kematiannya, melainkan keadaan perutnya. Perut itu pecah, terburai, mengeluarkan campuran cairan hitam pekat dan benda-benda aneh yang seolah mustahil ada di tubuh manusia. Ada paku karatan, jarum jahit, segumpal rambut kusut, bahkan bangkai tikus dan cicak yang membusuk. Beberapa benda itu masih basah, seakan baru saja keluar dari dalam tubuhnya. Dimas yang mendapat kabar dari tetangga datang tergesa-gesa. Langkahnya goyah ketika memasuki rumah. Begitu matanya menangkap pemandangan di kamar, lututnya lemas. Ia jatuh terduduk, lalu merangkak mendekati ranjang sambil memanggil, Bu, astagfirullah." Suaranya pecah di tengah tangis. Tangannya gemetar ketika menyentuh kain yang menutupi sebagian tubuh ibunya. Di balik tangisan itu, Dimas tidak hanya merasakan kehilangan tapi juga penyesalan yang dalam. Ingatannya kembali pada saat-saat ia memilih mempercayai bisikan ibunya, membiarkan kebencian menodai cintanya kepada Sinta. Semua ini rasanya seperti hukuman yang tidak hanya menimpa sang pelaku, tapi juga memukul batinnya sebagai anak. Sinta berdiri di ambang pintu, menatap dengan mata sayu. Tidak ada kebahagiaan melihat orang yang pernah berusaha menghancurkan hidupnya kini terbaring tak bernyawa. Yang ada hanyalah campuran iba dan lelah. Pengobatan yang ia jalani sebulan penuh telah menguras tenaga, jiwa, dan air matanya. Kini, ketika luka fisiknya mulai sembuh, luka di hatinya tetap terasa menganga. Kiai yang membantu pengobatan Sinta datang tak lama kemudian. Ia menunduk lama, membaca doa di samping jenazah Ibu Ratmi. Setelah itu, ia menoleh pada Dimas, suaranya tenang, namun syarat makna. "Nak, begitulah akhir orang yang menanam kebencian dan memelihara keserakahan. Santet itu ibarat ular berbisa. Sekalipun kau arahkan pada orang lain, bisa itu akan kembali jika yang kau tuju memiliki pelindung dari Tuhan. Dan ketika kembali, ia akan menggigit lebih kejam dari yang dibayangkan." Dimas hanya bisa menangis. Ia tahu Kiai benar. Semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan-keputusan salah yang dibuat ibunya, dan juga kelemahannya sendiri yang membiarkan kebencian meracuni pikirannya. Jenazah Ibu Ratmi akhirnya dimandikan dengan hati-hati. Banyak warga yang bergidik melihat bekas-bekas aneh di tubuhnya, memar hitam di seluruh badan, luka-luka kecil seperti bekas gigitan, dan bau busuk yang tidak hilang meski telah disiram air berkali-kali. Prosesi pemakaman berlangsung cepat. Sebagian warga memilih menonton dari jauh karena takut. Tidak ada tangisan keluarga besar selain Dimas karena sebagian mereka bahkan tidak mau datang. Usai pemakaman, Dimas berdiri lama di samping nisan yang baru tertutup tanah merah. Sinta mendekat, berdiri di sisinya tanpa bicara. Angin sore bertiup, pelan membawa aroma tanah basah. Dalam hati mereka berdua sama-sama tahu bahwa meski satu bab kelam telah berakhir, luka batin yang mereka miliki akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Beberapa hari kemudian, rumah peninggalan Ibu Ratmi ditinggalkan. Dimas memutuskan pindah ke kota bersama Sinta, berharap bisa memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang masa lalu. Rumah itu tetap berdiri, tapi jendela-jendelanya tertutup rapat, halaman dipenuhi ilalang. Dan setiap malam beberapa warga mengaku mendengar suara ketukan dari dalam. Ada yang bilang mendengar suara perempuan memanggil pelan, ada pula yang melihat bayangan berdiri di balik tirai kamar. Lama-kelamaan, kisah rumah itu menjadi bisikan menyeramkan di warung kopi, di pinggir sawah, dan di pos ronda. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat, dan orang-orang yang lewat malam-malam sering mempercepat langkah ketika melewati halaman yang gelap itu.
Tak ada yang berani masuk, meski katanya di dalam masih ada barang-barang berharga peninggalan Ibu Ratmi. Hidup terus berjalan, Sinta perlahan pulih sepenuhnya, meski kadang ia masih terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dimas berusaha menjadi suami yang lebih baik, memegang erat pelajaran pahit yang diberikan takdir. Dan bagi warga desa, kisah ini menjadi pengingat keras. Keserakahan hati dan kebencian yang dipelihara hanya akan menghancurkan diri sendiri, bahkan keluarga terdekat. Santet bukan sekadar alat balas dendam, tapi pintu yang jika dibuka akan mengundang maut, tanpa tahu siapa yang akan menjadi korbannya. Rumah itu tetap sunyi, menunggu waktu hingga akhirnya runtuh dimakan usia. Tapi bisikan tentangnya akan terus ada berdesir di antara dedaunan dan mengendap di sudut pikiran setiap orang yang pernah melewati jalan itu. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa dukung aku dengan tekan tombol subscribe channel ini. Terima kasih.